Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Mari ya kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ibadah doa malam. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Satukan kami Tuhan, layakkan kami. Kami minta jubah pujian-Mu, kami minta perkenanan-Mu, agar pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau satukan kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan setiap kami yang datang. Dan Engkau memberkati Tuhan cuaca pada malam hari ini. Engkau memberkati internet dapat dipakai dengan lancar sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat malam hari ini malaikat-Mu yang berperang ganti kami di tempat kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pada malam hari ini kuasa-Mu bekerja sempurna. Kami menyerahkan ibadah doa malam dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna bagi kami Tuhan. Engkau yang menggenapi kami di dalam kuasa firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati, hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sempurna bagi kami. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
kita berikan pengagungan. Kita angkat tangan kita. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita berikan pengagungan bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, yang bertata dulu, sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Marilah lagi katakan, Dia yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan namamu besar, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia, Kau Yesus. Namamu diagungkan, namamu ditinggikan. Kau Raja di atas segala raja. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Kaulah Rajaku, nama di atas segala nama, ditinggikan, diagungkan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Bawa kami semakin mengenal dalam Roh Kudus-Mu. Bawa kami, Tuhan, semakin mengasihi-Mu, menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah masih biarlah penuhi kami, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami tinggal di dalam-Mu dan Kau tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya orang yang berlindung dalam naungan-Mu, Kau memagari dengan pagar tembok api-Mu. Tuhan, Kau senantiasa Tuhan yang melingkupi kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Mari Tuhan, bawa kami terus hidup dalam iman dan pengharapan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap yang datang di tempat ini dipulihkan, diberkati, disertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberikan kemenangan. Sungguh kami percaya akan Engkau, Tuhan. Engkau yang berperang ganti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya dengan iman apa yang tidak kita lihat dengan mata, Tuhan nyatakan dalam kuasa-Nya. Sebab firman yang mengendaki dalam hidup kita. Haleluya. Dari
sediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan iman, sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Engkau yang meneguhkan Tuhan setiap hidup kami. Sebab kami percaya dengan iman tiada yang mustahil bagimu, bagi setiap orang yang percaya. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita orang yang percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan sebab ku percaya, percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan setiap hati kami, teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Dapat percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
kami yang di surga, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh datang untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau terus untuk memuji dan menyembah-Mu, dan biarlah pujian penyembahan ini boleh menyukakan hati Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan berkati pemberitaan firman Tuhan, baik yang menyampaikan, yang mendengar, semuanya boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau akan terus menolong kami untuk kami dapat menghidupi kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini adalah lebih dari pemenang. Ya, kita sering menyanyikan lagu lebih dari pemenang. Ya. Tapi apakah di dalam hidup kita benar-benar sebagai pemenang? Ya. Memang manusia itu ketika hidup di dunia ini tidak terluput dari yang namanya masalah, persoalan, pergumulan. Ya. Dan bahkan Paulus juga menggambarkan hidup ini bagaikan pertandingan, sebuah perlombaan. Dan setiap peserta lomba tentu ingin mendapatkan kemenangan. Ya. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Ya, artinya Tuhan Yesus mengalahkan dunia dengan segala persoalannya, dengan segala pergumulannya. Ya. Dan kita sebagai orang percaya, bagaimana kemenangan Yesus itu juga menjadi kemenangan kita. Dan tidak ada jalan yang lain kecuali kita menyatu dengan Dia, melebur jadi satu, supaya kemenangan Tuhan itu juga menjadi kemenangan kita juga. Ya. Alkitab juga mengingatkan kita supaya kita ini tidak kecewa, tidak marah. Ya. Ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, pergumulan. Ya, karena iman kita menjamin bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang menang. Ya. Tetapi ada orang yang beranggapan bahwa pemenang itu
adalah orang-orang yang sempurna. Ya. Kalau kita mendengar kata pemenang itu, apa yang ada di dalam pikiran kita? Pastilah orang yang kuat, ya. Juara satu atau nomor satu. Ya. Kalau kita berpikir bahwa seorang pemenang itu adalah orang yang sempurna, maka iblis itu akan mudah mengintimidasi kita, ya. Sehingga kita mulai berpikiran, saya tidak mungkin menang, saya tidak mungkin berhasil, nggak mungkin saya akan sukses, ya. Karena di dalam diriku ini banyak sekali kelemahan, banyak sekali keterbatasan, ketidakmampuan, ya. Bapak Ibu, seorang pemenang itu bukanlah orang yang sempurna, ya. Seorang pemenang itu adalah orang yang menyadari bahwa di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, ketidakmampuannya ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita memiliki Tuhan yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong kita. Ya. Tetapi seringkali ketika seseorang itu mau dibawa Tuhan untuk keluar dari zona amannya, terkadang banyak anak-anak Tuhan itu yang enggan, ya. Karena keluar dari zona aman itu seseorang itu harus menghadapi proses, ya. Dan tentunya Tuhan tidak ingin kita ini sebagai orang percaya hanya itu-itu saja apa yang kita bisa lakukan, karena Tuhan juga menuntut kita supaya kita dapat mengembangkan talenta kita, potensi kita. Karena saya percaya semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, semuanya mendapatkan panggilan Tuhan, ya. Seringkali kalau diajak pelayanan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya. Karena kekuatan saya terbatas, kemampuan saya terbatas, ya. Orang yang merasa tidak mampu dan tidak mau untuk maju, itu adalah orang yang mengingkari kekuatan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup untuk menolong kita, mengubahkan kita, ya. Dan di dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu, bahwa orang yang di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, dari yang tidak bisa pasti akan menjadi bisa, ya. Dari yang tidak mampu pasti akan menjadi mampu, ya. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah gagal. Jadi meskipun kita ini tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, ya, talenta, tetapi percaya kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita dan menolong kita, ya. Juga ada orang yang berpikiran bahwa seorang pemenang itu orang yang hidupnya berhasil, tidak pernah gagal, ya. Saudara pasti pernah mengenal Simpson, ya. Simpson ini adalah nasir Allah, ya. Sudah dipilih oleh Allah dari kandungan, ya. Tetapi hidupnya Simpson ini diwarnai dari kegagalan demi kegagalan, jatuh di dalam dosa, ya. Tetapi di akhir hidupnya dia adalah seorang pemenang, ya. Mengapa? Karena dia mengalahkan musuh lebih banyak dengan cara matinya, ya. Karena dia menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, ya. Jadi seorang pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah, ya. Karena dia menyadari panggilannya di dalam Kristus, ya. Dan sekarang kita akan belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16 ini, dari teks yang kita baca. Apakah yang harus dilakukan oleh orang percaya supaya kita ini keluar sebagai pemenang, ya. Prinsip kemenangan apa saja yang harus kita miliki supaya kita menjadi seorang pemenang, ya. Yang pertama adalah selalu siap, sedia, dan berjaga-jaga. Kita baca di ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ya. Orang Amalek ini musuh dari orang Israel, ya. Dan musuh ini
kalau kita lihat datangnya secara tiba-tiba, ya. Tidak ada musuh itu janjian berperang, ya. Karena kalau mereka tahu kita akan menyerang, pastilah musuh kita akan berjaga-jaga. Jadi musuh itu akan selalu datang dengan tiba-tiba. Mereka menyerbu dengan tidak memberitahu, artinya datang secara tiba-tiba. Demikian juga persoalan dan pergumulan kita datang secara tiba-tiba. Serangan iblis datang secara tiba-tiba, ya. Dan banyak sekali contoh, ya, dalam kehidupan kita, rumah tangga baik-baik, tiba-tiba anak kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman, ya. Kita melayani Tuhan, tiba-tiba ada gosip yang tidak mengenakan, ada fitnah yang menakutkan. Jadi prinsip kemenangan yang pertama ini kita harus selalu siap, sedia dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus juga berpesan supaya kita berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya kita dapat berjaga-jaga, kita harus berdoa. Dengan berdoa, kita dapat waspada. Ada benteng di dalam hidup kita ketika kita berdoa. Ya. Jadi meskipun ada serangan iblis, ada masalah, kita akan dapat diproteksi dengan berdoa. Ya, jadi jangan sampai kita ini sebagai orang percaya terputus dari doa, karena doa itu akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi ketika ada masalah kita tetap kuat, ya. Seringkali orang yang tidak mau berdoa atau jarang berdoa, ketika ada masalah mereka datang pada Tuhan, tetapi kalau ada masalah mereka meninggalkan Tuhan. Ketika ada masalah yang dicari hamba Tuhan, ya. Tuhan, Ibu Gembala tolong doakan saya. Kalau saudara datang kepada Ibu Gembala, saya jamin Ibu Gembala pasti akan mengajak saudara akan berdoa. Ayo datang di menara doa. Waduh, siang-siang kok berdoa. Ya. Kalau nggak bisa, ayo datang doa malam. Waduh, pulang kerja capek, ya. Kalau nggak bisa doa pagi, sekarang ada doa pagi. Waduh, repot belum bangun, persiapan mau kerja, ya. Terus kapan kita bisa berjaga-jaga, kita siap sedia, karena musuh datang secara tiba-tiba, ya. Iblis itu tahu kelemahan kita. Kalau kita tidak siap siaga, kita tidak berjaga-jaga, pasti kita akan ditelan oleh iblis, ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus mempunyai prinsip kemenangan ini, yaitu siap sedia dan berjaga-jaga. Terus yang kedua adalah memilih yang tepat. Di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku, ya. Saudara, prinsip yang kedua adalah memilih yang tepat, ya. Seringkali ketika ada masalah kita mulai terpancing, ya. Kita tidak berdoa atau mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengambil pilihan itu berdasarkan naluri kita, ya. Berdasarkan keuntungan pribadi, keuntungan sesaat, ya. Akibatnya inilah yang biasanya menjatuhkan kita. Prinsip yang pertama adalah memilih yang tepat. Ya, kalau kita tidak tepat, maka hasilnya itu tidak akan maksimal, ya. Kita lihat ketika Musa menyuruh ke-12 pengintai, padahal 12 pengintai itu adalah para pemimpin dari suku-suku dari Israel masing-masing, ya. Tetapi kita lihat dari 12 itu 10 yang mati. Cuma 2 yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, ya.
Kalau kita salah memilih, hasilnya pasti tidak akan maksimal, ya. Tetapi ketika kita memilih dengan tepat, maka hasilnya pun akan luar biasa, ya. Belajar dari kesalahan Musa, ya. Yosua ketika hendak melepas pengintai ke kota Yeriko, dia tidak memilih 12, saudara, tapi diperkecil jadi 2 orang. Dari yang sedikit itulah Yosua memilih yang tepat. Ketika Yosua dapat memilih dengan tepat, hasilnya luar biasa. Ya, dari 2 orang itu Rahab dan seluruh keluarganya dapat diselamatkan. Mereka menjadi berkat buat Rahab dan keluarganya. Jadi inilah, kalau kita belajar untuk dapat memilih yang tepat, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, ada banyak orang yang gagal bukan karena bodoh, ya, bukan karena Tuhan tidak menyertai, bukan karena nasibnya jelek, ya, tetapi karena salah menentukan pilihan yang tepat. Ya. Kalau kita berhasil memilih yang tepat, pasti hasilnya luar biasa. Dan itu hanya dapat kita lakukan kalau kita siap siaga, berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Terus prinsip yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Di ayat yang 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua ini taat kepada pemimpinnya. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Yosua tidak berontak kepada Musa sebagai pemimpinnya. Kok enak Musa cuma berdoa, dia yang berperang, bertaruh nyawa. Tetapi Yosua tidak melakukan hal itu. Dia mau taat kepada pemimpinnya dan dia juga melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa. Jadi sikap Yosua ini juga mengajar kita untuk menjadi orang yang siap mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pandangan orang lain, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi jangan salah, ya. Kita harus, kalau ada orang berpendapat, kita harus mendengarkan mereka. Jangan sampai kita tidak setuju, tetapi kita pertimbangkan terlebih dahulu. Tetapi kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat diberi hikmat oleh Tuhan, dan disitulah hidup kita akan semakin akan semakin memiliki hikmat yang luar biasa untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik. Terus prinsip kemenangan yang keempat adalah bisa bekerja sama dan menghargai orang lain. Di ayat yang 11 dan 12, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Prinsip yang keempat adalah bisa bekerja sama. Saudara, memang manusia ini adalah makhluk sosial, yang harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Di awal penciptaan pun Tuhan juga berkata tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Dan di dalam pelayanan pun kita pun juga disebut teamwork.
pelayanan bersama yang harus mengedepankan kebersamaan. Ya. Ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Pepatah ini memiliki arti bahwa segala sesuatu akan lebih mudah untuk dikerjakan apabila dilakukan bersama-sama. Dan pelayanan pun juga membutuhkan sebuah kerjasama. Jadi kalau tidak ada kerjasama, pelayanan itu tidak akan berhasil. Dan kerjasama pun itu menuntut sebuah kebersamaan. Dan sebuah kebersamaan itu juga menuntut keterbukaan. Keterbukaan juga menuntut kepercayaan. Jadi saling mempercayai bahwa kita ini dapat bekerja sama, ya. Bukan menguras, ya, tetapi saling mengisi, ya. Bukan memonopoli, tetapi kita mau untuk saling berbagi, ya. Bukan mengasihi, tetapi kita saling mengasihi. Dengan modal itu maka kita dapat membangun suatu kerjasama yang indah. Dan kalau kerjasama itu sungguh berhasil, maka itu akan membuat kita menjadi satu keluarga. Ya. Bukan sama-sama kerja, ya, tetapi bekerja sama. Ya, kalau sama-sama kerja itu adalah sebuah situasional, yaitu sebuah situasi di mana kita ini sama-sama kerja, tetapi tidak bersama-sama. Ya. Kamu kerja, saya kerja, tetapi tidak ada interaksi, tidak ada hubungan. Dan ini pun juga tidak baik. Ya. Tetapi anehnya juga terjadi di dalam orang Kristen. Ya. Kita sama-sama kebaktian, sama-sama ibadah, sama-sama berdoa. Ya. Tetapi bebanmu ya bebanmu, masalahmu ya masalahmu. Ya. Dan bagaimana dengan kita? Ya. Ya, semoga ini tidak terjadi. Ya. Semoga kita ini tidak sama-sama melayani, tetapi melayani bersama-sama, ya, untuk kepentingan kerajaan surga, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Terus prinsip yang terakhir, yang kelima adalah bersyukur dan mengingat karya Tuhan. Kita baca di ayat yang 15 sampai 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Di sini Tuhan diperkenalkan sebagai Yehova Nisi, yaitu Tuhan adalah panji-panjiku. Ya. Kita harus mengakui bahwa jika kita memperoleh kemenangan, kita berhasil di dalam segala sesuatu, kita percaya bahwa itu adalah perbuatan Allah kita yang ajaib. Ya. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Seperti yang dikerjakan oleh Tuhan bagi orang Israel. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Oleh sebab itu mari kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, kalau kita mau jujur, saudara, ya memang di dalam diri kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan. Tetapi kalau kita mau terus berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan sebuah lagu mengikut Yesus, ya.
karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatanku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Saudara, mari kita mengimani janji Tuhan tentang kemenangan kita ya. Orang benar hidup oleh karena iman ya. Dengan iman kita dapat menanggung segala perkara. Percayalah bahwa di balik peperangan kita ada rencana Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan akan membawa hidup kita akan menjadi lebih baik. Mari kita berubah ya, di dalam segala hal ya, di dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari kita akan semakin memuliakan Kristus dan semakin hari kita akan serupa dengan Dia ya. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Kau akan terus membawa kami naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kemenangan Yesus itu akan menjadi kemenangan kita semua yang percaya, yang hanya mengandalkan Engkau ya. Terima kasih Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan, boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari yang bertugas persembahan kami persilakan. Kita akan mendengarkan warta gereja. Untuk hari Sabtu, doa pagi jam 5 sampai jam 5.30 melalui Google Meet. Untuk ibadah raya pukul 7 sampai 8.30, ibadah anak pukul 7.30 sampai 8.15, ibadah youth pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Dan untuk doa syafaat 1 kami persilahkan nanti Ibu Lucy yang membawakan. Doa syafaat 2 dan penutup Bapak Didit, dan doa berkat Bapak Freddy. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu Tuhan, yang telah menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat malam hari ini, sebab Tuhan mengasihi setiap kami, Tuhan memelihara setiap kami, dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Saat ini kami berdoa bersyafaat bagi bangsa Israel. Tuhan berkati bangsa Israel, pulihkan bangsa ini, supaya bangsa ini berbalik dan kembali cinta Tuhan, mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup. Berdoa bagi bangsa Indonesia di mana kami tinggal. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, supaya dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang penuh kemakmuran, dan bangsa
banyak orang-orang yang bijaksana yang Tuhan pilih. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukupkan Tuhan sandang pangan, keamanan dimanapun berada. Dan Injil Tuhan boleh diberitakan. Banyak gereja-gereja yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dipulihkan menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kota Kediri, berikan keamanan, kesejahteraan, baik pendidikan anak-anak, pemuda, remaja. Tuhan ubahkan semuanya, Pak Gari, anak-anak kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang masih belum dalam Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan, bawa setiap mereka. Tuhan memberkati mereka supaya mereka mau kembali pada Engkau, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi fakir miskin, pemerataan ekonomi yang ada saat ini Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja atas mereka, atas setiap mereka yang memiliki kebijakan, atas setiap mereka yang dapat berpengaruh mengentaskan kemiskinan. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja melalui mereka ya Tuhan, agar setiap bangsa kami, setiap masyarakat Indonesia Tuhan, terbebas dari kemiskinan, sehingga ekonomi boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Saat malam hari ini Tuhan, kami khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau mengangkat setiap sakit maupun penyakitnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Berikan kesembuhan bagi setiap masing-masing yang sedang mengalami sakit. Juga saudara kami yang sedang berbeban, memiliki permasalahan, kami percaya Engkau pun turut serta Tuhan dalam setiap masalah mereka. Tuhan mengangkat setiap permasalahan yang ada. Tuhan bukakan jalan bagi setiap jalan yang mereka tempuh Tuhan. Kami percaya Engkau pedulikan setiap kami. Dan hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan, baik luar kota, luar negeri, semuanya Tuhan, dalam penyertaan-Mu. Perlindungan-Mu ada bagi mereka ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada, menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat malam hari ini. Ibadah kami selesai, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus turun menyertai kami Tuhan. Berkat-Mu terus melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali pulangkan dari tempat ini ya Tuhan, ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Tuhan pertemukan kami pada ibadah-ibadah mendatang ya Tuhan. Dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh sukacita, dalam kondisi yang penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Pada akhirnya Tuhan sempurnakan ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah kasih karunia-Mu saja yang menyempurnakan di dalam hidup kami. Mari buka tangan kita. Saudara-saudaraku, pulanglah, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.